Salam Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali bersama dengan saya Pendeta Henry dalam renungan harian Majelis Resort GKI Pruk Cahu untuk hari ini tanggal 2 Desember tahun 2023. Selamat memasuki masa-masa Adventus bagi kita semuanya. Dan hari ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari Mika pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Sebelum kita mendengarkan pembacaannya bersama-sama, saya mengajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami dapat mengawali hari ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih karena kami juga diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang dalam keterbatasannya menyampaikan kata-kata firman-Mu. Biarlah Engkau yang memperlengkapi. Engkau berkati jemaat-Mu yang menjadi pendengar dimanapun mereka berada. Diberkati seluruh keluarga mereka. Diberkati setiap pribadi mereka. Biarlah firman ini menjadi suluh pelita dalam kehidupan baik hamba-Mu maupun warga jemaat yang hamba-Mu kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mika pasal 2 ayat 1 sampai 7 berkata demikian. Kutuk atas orang yang menindas. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali dan tidak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam teks ini Mika berbicara kepada bangsa Israel, baik kerajaan yang ada di utara di Samaria maupun yang ada di selatan di Yehuda yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Di mana pada saat itu sedang terjadi banyak sekali hal-hal yang melukai hati Tuhan yang dilakukan oleh para elit-elit Israel. Mereka terlibat dalam kecurangan sosial, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kalau kita sepintas melihat perintah yang dilanggar mereka dalam konteks ini adalah mungkin terdapat dalam 10 hukum, yaitu jangan mengingini milik orang lain dan seterusnya. Dan mereka, khususnya para elit-elit bangsa itu, bangsa Israel, terus melakukannya. Mereka menggunakan kekuasaan dan kekayaan mereka untuk menindas orang yang lemah dan miskin. Oleh karena itu, Nabi Mika menegur perilaku ini dan menyampaikan firman Allah yang menuntut perubahan perilaku dari bangsa Israel dan agar mereka kembali kepada nilai-nilai keadilan, belas kasihan, dan yang lebih penting lagi, ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 pesan penting yang Nabi Mika utarakan kepada bangsa Israel. Dalam pasal yang kedua ayat 1, bangsa itu harus menolak kekerasan dan keinginan yang jahat.
Ayat 1 tadi berkata, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Nah, banyak orang yang merancangkan sesuatu yang jahat dari dalam kehidupannya. Ketika ia berpikir bagaimana ya caranya agar saya bisa dapat barang A milik si A misalnya, atau saya bisa dapat barang ini dengan cara begini, dan semuanya itu dilakukan dengan cara yang sebisa mungkin agar orang tidak melihatnya sebagai sebuah kejahatan atau sebuah tindakan manipulatif. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, menurut Nabi Mika, hal-hal seperti itu mengundang kutuk di dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, sebagai jemaat kita juga harus menolak kejahatan atau kehendak jahat itu di dalam diri kita. Apalagi yang kita lakukan terhadap sesama kita. Jangan pernah berpikir dan berniat jahat kepada siapapun. Tetapi lebih baik kita doakan dengan kasih, dengan belas kasihan siapapun orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, pada ayat yang kedua dan ketiga, Mika juga mengingatkan bangsa Israel agar menjauhi keserakahan dan kepemilikan yang didapatkan secara tidak adil. Nah, ayat 2 dan ketiga tadi berkata demikian, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu kekejian di mata Tuhan apabila kita menginginkan sesuatu milik orang lain, tetapi kemudian kita memperolehnya dengan berbuat jahat terhadap orang itu. Misalnya kita mau beli tanah, misalnya. Kita punya tanah yang dijual orang agak di dalam, tetapi kita beli depannya, lalu kita beli sekelilingnya, kemudian ada sisa tanah orang itu di tengah-tengah, yang kita harapkan dia terpaksa menjualnya karena tidak ada akses yang sudah kita kelilingi dengan kepemilikan kita di sekitarnya. Dan itu adalah rancangan yang jahat dan yang tidak Tuhan suka dari orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita harus hindari berbuat demikian dalam kehidupan kita. Kita harus menghindari keserakahan dan kepemilikan dengan tidak adil. Biarlah kita menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita melalui jerih lelah kita, melalui perjuangan, melalui tetesan keringat kita dan juga upaya kita di dalam Tuhan. Bukan merampas hak milik orang lain. Land grabbing misalnya, kita marak mendengar di kota-kota perampasan terhadap tanah orang lain, sertifikatnya digandakan, tetapi orang lemah secara hukum, kita punya kuasa banyak untuk menyewa pengacara dan sebagainya, dan akhirnya kita menang. Padahal itu adalah tindakan yang kekejian di mata Tuhan, yaitu keserakahan dan memiliki sesuatu dengan tidak adil, dengan merampasnya dari orang yang seharusnya menjadi pemilik yang sah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga pada ayat yang ketujuh, firman Tuhan kepada Mika untuk disampaikan kepada orang Israel mengingatkan agar mereka menghidupi keadilan itu dan menghormati hak orang lain. Saya baca ayatnya demikian. Ayat yang ketujuh berkata, bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang-orang yang benar kelakuannya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang yang percaya diharapkan mulai dari berpikirnya, mulai dari berniatnya, mulai dari merancangkan sesuatu harus dengan benar terlebih dahulu. Tidak ada kecurangan, tidak ada manipulatif di sana, dan tidak ada keinginan untuk menjatuhkan, menjegal, merampas milik orang lain dan seterusnya. Tetapi orang-orang percaya harus murni, bersih mulai dari hati dan pikirannya. Dan itu yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memasuki masa Adventus tahun 2023 ini. Dan selamat mempersiapkan diri memasuki masa raya Natal. Amin. Kita berdoa syafaat.
Bapa di sorga, terima kasih karena kami telah belajar mendengar firman-Mu. Biarlah hati dan telinga kami terbuka dan mata kami terang untuk melihat bahwa ada keinginan Tuhan agar kami sebagai orang-orang percaya hidup dalam sikap hati yang benar. Mulai dari hati pikiran kami yang mewujud nyata dalam tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus pada hari ini untuk jemaat GKE Ephrata Wahyu di Rungpundu dan juga jemaat di Biha. Tuhan kiranya memberkati para hamba-hamba Tuhan bertugas di sana, para pendeta, pikaris, PPG, bahkan para penetua dan diakon yang melayani dengan setia. Biarlah kiranya jemaat Ephrata Wahyu di Rungpundu dan juga di Biha dapat berkembang dengan baik atas pertolongan Tuhan. Kami doakan agar apa yang mereka kerjakan usahakan berhasil. Hamba juga berdoa untuk persiapan perayaan Natal pada bulan Desember ini, dan satu hari yang lewat kami telah merayakan Natal Oikumene Kabupaten Mururaya bersama dengan ASN, TNI, Polri, dan masyarakat. Kami percaya perayaan yang kami lakukan hari kemarin itu menjadi berkat bagi kami, dan juga masa-masa yang kami ikuti pada masa-masa yang akan datang juga menghadirkan sukacita dan damai sejahtera sebagaimana tujuan Tuhan untuk datang ke dalam dunia ini, menebus kami, menghadirkan damai sejahtera dan salam di antara semua suku bangsa termasuk kami di Kabupaten Mururaya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh panitia Natal yang dibentuk oleh gereja-gereja, baik itu gereja GKE maupun gereja-gereja yang lain terdenominasi di Kabupaten Mururaya ini. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan kuat kuasa-Mu sehingga perayaan Natal ini dapat berjalan dengan aman, damai, kondusif. Tidak ada teror, tidak ada celaka berbahaya, tidak ada orang yang gontok-gontokan permasalahan, tetapi semuanya berjalan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, pikaris, mahasiswa PPG, mahasiswa praktek dari berbagai kampus dan juga sekolah teologi yang ada. Biarlah kiranya Tuhan menolong mereka semuanya, agar kiranya mereka dapat menjadi saluran berkat, bahkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani jemaat. Secara khusus dalam masa raya Natal, masa sukacita besar yang kami akan lalui bersama-sama sepanjang bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati seluruh jemaat di kawasan Resort GKE Prukcahu dan juga seluruh para pendeta, pikar, seluruh anggota jemaat. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau pulihkan yang terluka, Engkau hibur yang berduka, dan Engkau jamah setiap orang yang perlu pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur dan mengajak jemaat-Mu bersama-sama kami ucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu di masa yang lampau. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.